Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Kementerian Agama Betsmat tahun 2025. Perkenalkan, saya M. Abdul Muiz, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Betsmat tahun 2025 di Universitas Negeri Semarang dengan NIM 259801 6490. Pada hari ini Senin tanggal 2 Februari 2026 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTSN 1 Purworejo pada kelas 8 dengan materi mengenal jejak digital. Terima kasih, selamat menyaksikan. Kiaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiaman. Jurusan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Baik, sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai pertemuan kita pada hari ini, silakan ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Tidak mau terus siap gerak kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sebelum kita mulai, absensi dulu ya, absensi. Ada yang sudah masuk? Siapa? Saudari Adhan. Oke, kita cek dulu ya. Terima kasih. Sebelum kita mulai pertemuan kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana
kalian kalau setiap hari ini punya media sosial nggak? Kalau di medsos kalian pernah buat status nggak? Iya. Pernah nge-like konten orang lain? Komen? Semua yang kita lakukan ini semuanya itu tanpa kalian sadari ini terekam di di internet, dan itu menjadi riwayat atau jejak yang kita tinggalkan di internet. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang jejak digital. Yang mana tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu untuk setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menjelaskan apa itu pengertian jejak digital, membedakan jejak digital aktif dan jejak digital pasif, dan juga menunjukkan sikap bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital. Sebelum kita lanjutkan, coba kita tes breathing dulu. Kalau saya tepuk atas berarti kalian tangannya di atas. Tepuk kanan berarti tangannya di kanan. Tepuk kiri berarti tangannya di kiri. Tepuk depan tangannya di depan. Bisa? Tepuk atas, tepuk kanan, tepuk kiri, tepuk depan, tepuk kanan. Tangan untuk kita semua. Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya kita lihat video itu terlebih dahulu. Kami sangat senang Tina sudah datang di interview terakhir ini. Kami sangat berkesan. Kami harap Tina bisa mengikuti exchange program ke Amerika tahun depan. Terima kasih banyak Ibu. Amerika. Sebagai langkah final, Ibu Santi akan melakukan checking referensi dan background Tina. Biasanya kalau tidak ada masalah, semuanya lancar, dalam 1 atau 2 minggu ke depan, kami akan menunjukkan surat konfirmasi. Bagaimana? Baik Ibu, terima kasih. Ini buat kamu. Main Dragon ini. Apa yang kalian simpulkan dari video ini tadi? Jangan posting aneh-aneh. Bersikap sopan di internet. Apa? Tadi kan? Jangan posting sesuka hati. Yang lain? Kenapa kita tidak boleh posting sembarangan? Kenapa kita harus sopan? Dilihat orang, biar dilihat orang baik. Terus benar Pak? Respon positif. Oke, sudah semua ya. Tapi poin utama yang kita ambil dari video ini, siapa tadi tokohnya namanya? Tina.
Tina tadi seorang siswa yang mengikuti seleksi untuk mendapatkan beasiswa ke Amerika ya. Dia tadi sudah dapat lampu hijau, tinggal final step atau tahap akhir. Tahap akhirnya ini mengecek rekam jejak digitalnya. Ternyata Tina tadi punya rekam jejak digital yang buruk. Berakibat Tina tidak jadi dapat ya, atau enggak? Oke, boleh sambil dicatat ya. Nah, jejak digital itu ada dua jenis, jejak digital aktif sama jejak digital pasif. Jejak digital aktif adalah jejak digital yang ditinggalkan secara sadar, orang semaput ya. Jadi kita meninggalkan jejaknya itu secara sadar. Misalnya kalian mengunggah foto, mengunggah video, berkomentar, ini kan ditinggalkan secara sadar. Sedangkan jejak digital pasif yaitu jejak digital yang secara kita tidak sadar, tetapi secara otomatis ini tersimpan di internet. Misalnya alamat IP. Kalian tahu alamat IP kan? Alamat IP itu Internet Protocol. Setiap kita terhubung dengan internet, ini ada alamat yang kita gunakan untuk terhubung internet. Ini yang terekam. Ini pasti terekam. Terus lokasi. Riwayat pencarian. Kalian melakukan pencarian di Google, di TikTok, di IG, pencarian apa saja ini pasti terekam. Ada riwayatnya yang tidak kita sadari. Bisa membedakan jejak digital aktif dan jejak digital pasif? Saya. Oke. Jejak digital ini juga punya dampak negatif. Salah satunya berisiko menimbulkan perundungan atau cyberbullying. Terus dapat merusak reputasi karena unggahan yang lama. Meskipun kamu sudah lupa, dulu kamu pernah mengunggah gambar yang tidak baik misalnya. Setelah kamu SMA nanti kamu sudah lupa, tapi postingan yang dulu itu masih tersimpan di internet. Terus data pribadi berpotensi disalahgunakan pihak lain, misalnya dibuat penipuan, digunakan untuk pinjol. Nah, ini bisa saja terjadi. Tidak membuka tautan mencurigakan. Misalnya kamu mendapat pesan, kamu dapat hadiah laptop, harus diklik dalam waktu 1 jam, harus diselesaikan. Ini kan seperti mencurigakan. Hal yang seperti itu jangan langsung dipercaya. Saya akan membagikan LKPD. Sebelumnya dibuat kelompok terlebih dahulu. Kelompok 1, 2, 3, Raisa, Ais sama Salsa dan Safira. Zahira. Ya Allah. Yang sini kelompok 2, 1, 2, 3, 4. Yang ke belakang kelompok 1 ya, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 3, Nabila sama Alivia ke belakang. Kalian jadi kemana ini? 3-3 ya? Kelompok 1 sama-sama ini. Tiga sama-sama. 1, 2, 3, 4. Gak apa-apa. 4 ya ini ya. 5. Kelompok 5. Alvan, Irsad sama Latihan. Kelompok 6 dan kelompok 7 Fatah, Laufa sama Ain dan Bina. Oke.
Silakan untuk berdiskusi dulu. Gimana? Kelompok? Salah? Enggak. Kelompok berapa yang masuk? Kelompok apa? Ayo silakan masuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami tentang kasus 2 yang berjudul data yang terekam tanpa disadari. Pertama-tama saya perkenalkan dulu kelompok kami. Ada Haikal, saya sendiri Gibran, ada Amar dan Nino. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Amar. Diskusinya adalah Arif sering menggunakan ponsel untuk mencapai materi pelajaran dan bermain game daring. Ia jarang memperhatikan pengaturan privasi atau izin aplikasi. Suatu saat, Arif merasa heran karena banyak iklan yang muncul di ponselnya sesuai dengan lokasi dan hobi yang sering ia cari. Tanpa disadari, data seperti lokasi, riwayat seharian, dan cookies telah terekam otomatis oleh aplikasi dan situs yang ia gunakan. Pertanyaan intinya adalah nomor 1, data apa saja yang termasuk jejak digital pasif pada kasus Arif? Jawaban kami, diskusi kami adalah nomor 1, data lokasi GPS, nomor 2, riwayat pencarian materi pelajaran dan game, nomor 3, cookies dari situs dan aplikasi, nomor 4, informasi perangkat dan alamat IP. Pertanyaan nomor 2 adalah, mengapa Arif tidak merasa meninggalkan jejak digital padahal datanya terekam? Jawaban dari kami adalah karena data terekam secara otomatis oleh sistem. Arif tidak melakukan unggahan atau posting secara langsung. Dan yang terakhir, kurangnya pemahaman tentang cara kerja aplikasi dan internet. Pertanyaan nomor 3 adalah, risiko apa yang dapat terjadi jika jejak digital pasif tidak dikelola dengan baik? Maka terjadinya data pribadi yang disalahgunakan oleh pihak lain. Nomor 2, privasi terganggu. Nomor 3, muncul iklan atau konten yang tidak diinginkan. Dan nomor 4, potensi penipuan atau kejahatan digital. Pertanyaan nomor 4, langkah apa yang dapat dilakukan Arif untuk melindungi data pribadinya? Langkah yang dilakukan Arif sebaiknya adalah mengatur izin aplikasi dan membatasi akses lokasi. Nomor 2, menghapus cookies dan riwayat pencarian secara berkala. Nomor 3, menggunakan aplikasi dan situs yang aman. Nomor 4, membaca kebijakan privasi sebelum menyetujui izin aplikasi. Serta nomor 5 adalah apa perbedaan utama jejak digital aktif dan pasif secara 2 kasus. Perbedaannya adalah jejak digital aktif dapat ditimbulkan secara sadar oleh pengguna,
Sedangkan jejak digital pasif terekam otomatis tanpa disadari. Sekian dari jawaban kami. Kami buka sisi tanya jawab. Apakah ada yang bertanya? Ya. Tidak ada. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Pak. Ini kelompok Pak. Tadi kelompok 4 sudah presentasikan hasil diskusinya. Sekarang dari kelompok lain ada yang mau maju untuk presentasi. Kelompok berapa? Ini kelompok 1, 2, kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2. Silakan maju. Kelompok lain bisa menyampaikan pertanyaan atau ditanyakan kelompok maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari nomor 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Studi kasus 1 yang berjudul unggahan yang disesali. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuna, di sebelah saya ada Harut, Aulia, dan Zahra. Berikut diskusi kami yang akan dibacakan oleh Harita. Deskripsi kasus. Dina, siswi kelas 8 senang membagikan aktivitas hariannya di media sosial. Suatu hari, ia mengunggah foto temannya di kelas disertai caption bercanda yang menurut Dina lucu. Tanpa disadari, caption tersebut menyinggung perasaan temannya. Unggahan itu mendapat banyak komentar yang dibagikan ulang oleh pengguna lain. Beberapa bulan kemudian, saat guru meminta siswa membuat akun portofolio digital untuk lomba akademik, unggahan lama Dina masih dapat ditemukan dan menjadi bahan pembicaraan. Setelah kami berdiskusi, kami menyimpulkan aktivitas yang termasuk jejak digital aktif adalah 1. Mengunggah foto teman ke media sosial. 2. Menulis caption pada unggahan tersebut. 3. Membagikan konten publik sehingga dapat dikomentari dan dibagikan ulang. Dampak yang muncul akibat unggahan Dina. 1. Teman Dina merasa tersinggung dan tidak nyaman. 2. Unggahan menjadi bahan pembicaraan dan komentar negatif. 3. Reputasi digital Dina menjadi kurang baik. Sikap yang harus dimiliki siswa agar jejak digital tetap positif. 1. Bertanggung jawab dan dalam menggunakan media sosial. 2. Menghargai dan menghormati orang lain. 3. Berpikir sebelum mengunggah konten. 4. Menggunakan media digital untuk hal-hal positif dan bermanfaat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan evaluasi dari yang sudah kalian pelajari dan sudah kalian diskusikan di tempat masing-masing. Ya. Manakah di antara ini yang termasuk dalam jejak digital? A. Foto yang tersimpan di HP di galeri. Sudah. B. File yang tersimpan di komputer. C. Foto yang terupload di media sosial. Pilih mana yang termasuk jejak digital. Menuliskan perbedaan antara jejak digital aktif dan jejak digital pasif.
selama ini? Jejak digital apakah yang sering kalian tinggalkan di internet? Jadi siapa Denis? Kamu sering main game? Ya. Komentar? Komentar di? Twitter. Oke, terus apa lagi? Like, konten. Instagram stories. Kita simpulkan untuk pelajaran kita hari ini. Jadi ya, setiap aktivitas yang kita lakukan di internet, baik sadar ataupun tidak sadar, ini dinamakan apa? Jejak digital. Jejak digital tadi ada berapa? Dua. Apa saja? Aktif dan pasif. Jejak digital aktif apa? Jejak yang ditinggalkan secara sadar. Kalau jejak digital pasif, ditinggalkan secara tidak sadar. Maka setelah ini saya harap kalian bisa memanfaatkan internet dengan yang lebih baik. Oke, mari kita lanjutkan untuk materi hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang materi cyberbullying. Saya tahu materi cyberbullying? Apa? Pembulian di media sosial. Oke, kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini. Silakan ditutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dipimpin berdoa sebelum pulang. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Komputernya bisa di shutdown, dirapikan meja kursinya, meja dirapikan, bisa masuk, bisa keluar bergantian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.